Cerita kita, cerita bersama. Nah, kali ini aku akan membawakan cerita pendek dari sebuah artikel tentang warung misterius. Cerita ini bermula karena ada satu keluarga yang akan berkunjung ke rumah neneknya. Kita sebut namanya Ana. Ana dan kedua orang tuanya berkunjung ke rumah nenek yang ada di daerah Jawa Barat. Kebetulan hari itu Ana dan kedua orang tuanya berangkat dari Jakarta pukul 12 siang dan sampai di suatu kabupaten menggunakan salah satu travel yang ada di Jakarta. Hari pun menjelang maghrib karena sering berhenti di perjalanan. Tak lama, 30 menit lagi, Ana dan kedua orang tuanya akan tiba di rumah nenek. Namun, ayahnya ingin pergi ke WC dan di kampung itu Ana dan kedua orang tuanya berhenti di sebuah warung remang-remang di pinggir jalan. Pemilik warung memiliki tatapan yang dingin. Kami ingin menumpang di WC-nya, dan ia hanya mengangguk. Setelah ayah selesai dari WC, Ana dan ibunya membeli beberapa cemilan. Di warung itu seperti kue dan roti, serta 2 botol minuman. Setelah selesai, lalu Ana dan ibunya membayar dan mengambil uang kembalian. Perjalanan pun dilanjutkan. Tak lama kemudian, Ana dan orang tuanya sampailah di rumah nenek. Karena sampai di rumah nenek sudah sangat larut malam, jadi Ana dan kedua orang tuanya langsung tidur saja. Ya mungkin karena mereka sangat kecapean kali ya. Dan keesokan harinya, Ana bercerita kepada neneknya mengenai ayah yang menumpang ke WC di warung semalam, dekat perempatan jalan menuju rumah nenek. Nah, dengan terkejutnya nenek menjelaskan bahwa di sana tidak ada warung karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu. Dan penghuninya semua meninggal. Warung itu dirampok dan dibakar oleh malingnya. Ana dan kedua orang tuanya yang merasa tidak percaya. Ana dan kedua orang tuanya pun membawa kresek kue dan roti yang mereka beli dari sana. Dan ternyata semua makanan itu telah gosong. Uang kembalian pun sudah berubah. Dan Ana serta kedua orang tuanya mulai percaya dengan cerita nenek bahwa makhluk yang mereka temui semalam adalah makhluk halus. Hantu kosan. Nah, kali ini cerita kita BY akan membawakan cerita dari sebuah artikel tentang hantu kosan. Kita sebut namanya Riri. Sudah 2 minggu, Riri berada di kosannya, yang katanya selalu ada kejadian-kejadian aneh di kosannya. Namun setelah 2 minggu berlalu, Riri merasa tak ada yang aneh, dan dia enjoy-enjoy saja, bersantai dengan kosannya. Cuman, yang Riri herankan, setiap hari ketika Riri mandi, selalu merasa kalau dia diawasi oleh 2 pasang mata yang berada di balik jendela WC. Riri pikir itu hanya lelaki mesum di kamar sebelahnya. Dan suatu ketika, Riri penasaran dong ya. Riri pun memasang kamera HP yang mengarah tepat pada pintu WC-nya. Setelah Riri meletakkan HP-nya, dia pun mandi. Lalu, betapa terkejutnya Riri, ternyata yang mengintip Riri selama ini bukanlah manusia mesum, melainkan makhluk halus. Yang tanpa tubuh, bentuk makhluk itu hanya kepala dan organ tubuh yang berjalan. Dan Riri mulai gemetar dong ya. Saat melihat rekaman di HP-nya, sontak HP Riri pun terjatuh. Setelah mengambil HP yang terjatuh tadi, ternyata makhluk itu telah ada di depan Riri, dan Riri pun pingsan. Apakah Riri habis itu terjaga? Saya pun tidak tahu. Sebaiknya teman-teman, kalau ingin menempati suatu tempat yang baru, lebih baik teman rasakan dulu auranya seperti apa. Karena kita tidak tahu tempat itu awalnya sebelum kita tempati adalah tempatnya seperti apa. Jangan lewatkan cerita-cerita lainnya yang ada di channel Cerita Kita BY. Channel ini tidak hanya untuk cerita mistis saja ya teman-teman, tapi obrolan kita semua. Kisah seram seorang pengemudi. Seorang pria mengemudi pulang larut malam menggunakan mobil travel dari kota A ke kota B. Ketika dia melihat seorang gadis yang mau meminta tumbangan. Gadis itu cantik,
mengenakan gaun berwarna putih yang indah. Pria itu memberikan tumpangan padanya, dan mereka memulai percakapan yang sangat menarik. Dia menurunkan gadis itu di rumahnya. Keesokan harinya, saat supir travel itu mengemudi untuk bekerja, dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Dia berkendara menuju rumah si gadis itu untuk menyerahkan sweater. Seorang wanita tua membuka pintu. Ketika dia membunyikan bel, dia menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam dan memberikan sweater kepada wanita tua itu. Namun, wanita tua itu menolak dan terlihat sedih serta sedikit aneh. Pria itu menanyai wanita tua itu lagi. Dia kaget ketika wanita tua mengatakan itu adalah sweater milik putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu.